Oke, selamat Gimana Pak? siang Pak Made Subrata. Selamat siang. Udah oke Pak? Ada kendala nggak Pak? Sinyal atau apa? Nggak ada, bagus Mbak. Oke. Itu Bapak lagi di mana Pak? Di kantor. Oh, di kantor. Iya, Sepi ya Pak di kantor Pak? rame Mbak. Sistem kerja di sana pas lagi corona kayak gini gimana Pak? Gini, setengah buka setengah tutup, jadi pakai sistem piket. Oh, Iya. sama-sama Pak ya? Oke, Pak Made Subrata. Ya, Bapak sedang gimana ada. Pak Eka? Selamat siang. Selamat siang Pak, gimana Pak? Sehat ya Pak ya? Sehat-sehat. Baik, Bapak kan lagi di Bali nih Pak. Iya. Bagaimana masalah Bali saat ini? Bali sih masih seperti kemarin-kemarin Pak. Nggak begitu sepi juga. Cuman dari sisi luar, dari pariwisatanya sudah mati semua. Tempat pariwisatanya udah ditutup semua Pak. Jadi hotel sama tempat-tempat wisata sudah di portal malah beberapa, sehingga tidak diizinkan untuk dikunjungi. Itu ada jangka waktunya nggak Pak yang pemerintah kasih tahu sampai kapan gitu ditutupnya? Terakhir, sementara ini masing-masing daerah, masing-masing kabupaten punya kebijaksanaan sendiri, kebijakan sendiri. Cuman memang ada rencana itu nyepi yang kemarin mau diulangi lagi. Kalau bahasa Bali itu sama aja nyipeng. Jadi selama 3 hari Bali akan mati lagi. Lockdown tapi ditutup untuk semua akses. Maksudnya ini nyepinya nanti akan ada lagi di Bali. Kira-kira itu tanggal berapa Pak? Tanggal 18, 19, 20. Tanggal 18, 19, dan 20 April ini Pak? Ya, benar. Kalau untuk perekonomian di sana, kayak pedagang-pedagang di sana masih jualan Pak? Apa? Masih jualan. Ya. Cuman kebanyakan mereka jualan untuk take away aja. Kebanyakan dibawa pulang. Pedagang-pedagang sudah banyak yang mudik balik ke Jawa. Atau ke NTT, kebanyakan sih tenaga sekarang kan kebanyakan dari daerah timur. Sehingga mereka udah pada pulang semua. Pak, sebenarnya penduduk di Bali itu ada berapa banyak Pak penduduk aslinya? Enggak banyak sih, mungkin di bawah 5 juta Pak. Di bawah 5 juta. Nah, Iya. tandanya Bali saat ini tandanya hanya sekitar 5 juta atau 6 juta orang saja ya Pak ya? Iya. Tidak Iya. seramai pada saat corona ini belum terjadi. Nah, pariwisata di sana pasti akan terpukul kan Pak ya? Iya Pak. Lalu bagaimana dengan penerbangan? Apakah bandara masih dibuka atau bagaimana Pak? Kalau saya dengar sih bandara sudah mulai terbatas juga Pak. Jadi tidak menerima lagi tamu-tamu dari luar yang datang ke Bali, berkunjung ke Bali, kecuali mereka yang hanya pulang. Untuk yang dari luar negeri. Sementara yang dalam negeri masih ada beberapa penerbangan Pak. Ke Bali masih ada beberapa. Baik, kalau saya selama ini kan kita lihat ya Pak ya, bahwa Bali ini kan merupakan surga bagi para wisatawan dalam dan luar negeri. Iya. Dengan ditutupnya wisatawan di luar negeri, tentunya akhirnya berapa persen kira-kira omset yang turun Pak untuk pariwisata ini? Kalau sekarang malah mungkin udah di bawah 10% Pak yang masih tersisa. Atau bahkan mungkin udah nggak ada lagi yang tamu menginap. Untuk Pak Madenya sendiri merasakan nggak Pak dampaknya Pak? Kalau saya sendiri sih merasakan. Drastis banget nggak Pak? Drastis sekali sih Bu. Karena gini, yang pengaruh yang pertama sih karena saya bagian lapangan. Jadi sekarang semua kegiatan yang aktivitas lapangan saya hentikan. Cuman kadang-kadang ada beberapa masyarakat yang sudah kita jadwalkan kegiatan lapangannya, ngotot bahwa dia harus dikerjakan gitu. Jadi kadang-kadang pilihannya untuk petugas lapangan itu dia seminimal mungkin memberikan peluang pada pemohon untuk ke lapangan. Tapi kadang-kadang ada yang bersikukuh keras bahwa menurut dia aman, ya kita laksanakan. Cuma kebanyakan memang udah di-cancel. Sekitar mungkin 70% yang sudah di-cancel pekerjaan. Pak, saya mau tanya, apakah pekerjaan Bapak dan staf-staf Bapak gitu ya, karena Bapak kan di dalam pelayanan publik tentunya, ya.
apakah pekerjaan ini bisa dilakukan di rumah, Pak? Sebagian bisa, Pak, karena kan sekarang kita menerapkan sistem online, jadi semua data tuh bisa kita akses dari rumah, sehingga mereka pun bisa bekerja di rumah. Cuma output yang berupa pencetakan fisik, kertas itu yang belum kita mampu lakukan, Pak. Jadi digitalnya berkaitan dengan data saja. Sementara pada saat output berupa benda atau barang fisik harus kita kerjakan di kantor. Pak, untuk pengamanannya sendiri bagi warga yang keluar-keluar kayak gitu, kalau di Jakarta kan sangat dipantau nih Pak, untuk yang keluar pasti ditegur. Di sana sendiri kayak gimana Pak? Di sini sih masih kebanyakan karena kemungkinan mereka masih bekerja, mungkin penurunannya sekitar 50% aja aktivitas di luar ruangan. Jadi yang keluar tuh masih banyak kendaraan-kendaraan sepeda motor masih banyak. Oke, baik Pak. Di Jakarta 2 hari lagi akan dilakukan PSBB. Menurut Bapak mungkin nggak di Bali dilakukan hal yang sama dalam waktu dekat tentunya? Mungkin Pak, mungkin sekali karena sekarang beberapa, kalau di Denpasar sendiri ada 3 desa yang ditandai merah, sementara kalau di Bali mungkin ada sekitar 5 kabupaten yang memang sudah positif corona. Jadi kemungkinan akan diberlakukan seperti itu. Bahkan di Bali tanggal 18, 19, 20 itu bahkan dilakukan mati total. Jadi mati total, orang nggak boleh keluar dari rumah malah dalam 3 hari itu. Jadi total fasilitas yang tersedia tetap ada, TV, televisi, dan internet. Terus di beberapa desa bahkan sudah diberlakukan denda. Jadi ketika mereka keluar tanpa alasan yang jelas, mereka akan didenda 50.000 oleh desa adatnya. Menurut data yang ada, di Bali saat ini sudah berapa banyak Pak yang terjangkit dan meninggal karena virus corona ini? Kalau nggak salah 35 orang positif, 3 orang meninggal. Oke, kira-kira 10% ya Pak ya, sama seperti gambaran di Indonesia lain. Ya. Untuk si corona ini sampai kapan Pak? Ada gambaran nggak nih Pak sampai kapan? Kalau informasinya sih puncaknya sekitar bulan Mei. Setelah itu mungkin akan menurun, mungkin sekitar Juli, mudah-mudahan Juli sudah normal kembali aktivitasnya. Untuk layanan kesehatannya sendiri Pak, di sana gimana Pak? Memang layanan kesehatan di sini antara kemarin infonya sih antara yang positif corona dengan yang bukan corona masih menjadi satu walaupun ada semacam isolasi. Terus kebanyakan yang dilakukan adalah isolasi mandiri. Jadi di tracking terhadap orang yang pernah berhubungan dengan orang yang positif corona, mereka diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Kebanyakan seperti itu yang dilakukan sekarang. Kira-kira pekerjaan Bapak tentunya banyak terganggu, walaupun tidak 100% terganggu. Waktu luang pasti akan banyak. Bisnis-bisnis yang atau peluang-peluang apa yang Bapak bisa kerjakan gitu ya, pada saat Bapak sedang dalam keadaan di rumah, atau lebih gampangnya gini, selain pekerjaan pokok sebenarnya Bapak mempunyai suatu bisnis lain nggak? Dan apakah bisnis ini terganggu dengan adanya serangan virus corona ini? Sebenarnya di luar pekerjaan saya memang ada di properti juga, ada di pembuatan minyak juga, seperti putus-putus itu. Jadi saya memang ada 2 usaha di sana. Properti udah langsung terblok kemarin. Jadi per Januari 2020 kita nggak bisa pencairan lagi, walaupun sudah ada perintah pencairannya. Bahkan akses di BTN sekarang dilempar ke Surabaya. Jadi di BTN di Denpasar sudah tidak bisa melayani kita lagi. Jadi dia melemparnya ke Surabaya. Dan di Surabaya screeningnya agak berat. Jadi untuk sementara properti tidak bisa kita harapkan lagi. Sementara properti yang udah berjalan sekarang, yang untuk konvensional itu masih berjalan sedikit-sedikit. Cuman kayaknya juga ininya bank juga sangat berhati-hati dalam mengeluarkan pinjaman dengan kondisi seperti ini, apalagi pembatalan properti hampir di atas 50%, pembatalan pembelian. Yang bisa dilakukan dari rumah hanyalah
yang berkaitan dengan online. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat online, yang bisa menghasilkan tanpa kita harus keluar rumah. Oke, Jadi contohnya apa, Pak? kalau saya melihatnya peluang yang paling besar adalah di market, di pasar baik dia pasar forex ataupun pasar indeks atau yang saham lah. Cuman kemarin kan saya dulu tidak begitu fokus, tidak begitu intens untuk bekerja secara online untuk melihat kondisi market ataupun bermain forex. Tapi dengan kondisi sekarang, saya berpikir kenapa tidak kita pakai pekerjaan ini sebagai penghasilan yang tetap atau penghasilan yang menjanjikan. Karena kondisi untuk keluar rumah sudah susah sekali. Oke, berarti Bapak tahu tentang forex ini dari sebelum corona muncul ya Pak ya? Iya, sebelum corona muncul. Berapa lama Pak kira-kira Pak Bapak sudah terjun di dunia bisnis forex ini Pak? Saya sebenarnya on off Bu, jadi 2007 pada zamannya waktu itu masih lotnya masih besar, satu lot nggak ada, 0,1 nggak ada, terus brokernya masih broker lokal, jadi lumayan besar juga. Kemudian karena tidak ada fasilitas, dulu tidak ada fasilitas dalam artian gini, grup-grup yang menjelaskan edukasi seperti itu waktu itu belum ada. Jadi ketika kita bergabung dalam sebuah broker, kita dilepas begitu saja. Jadi memang sih zaman-zaman itu zaman-zaman yang memang kayaknya memang susah untuk belajar juga secara online. Sementara akhirnya membuat kita berhenti lama Bu. Kemudian baru mulai lagi. Oke, kalau saya hitung Bapak udah dari tahun 2007 sampai 2020 ini, Bapak mengenal forex sudah 13 tahun tentunya. Ya. Dan kita harus tahu bersama-sama bahwa namanya bisnis forex ini itu adalah bisnis yang paling berbahaya. Banyak sekali korbannya. Dari 100 orang itu yang profit cuma 10 gitu. Yang 90 pasti loss. Menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak saat ini? Saya kira benar juga Pak. Kalau kita memandang tuh forex itu seperti apa? Kalau kita misalnya memandang forex sebagai sebuah judi, karena dulunya saya juga suka berjudi Pak. Jujur aja, saya dalam kegiatan upacara keagamaan, saya suka berjudi. Dan lumayan kalahnya Pak. Terus ketika saya melihat forex, itu saya awalnya melihat sebuah judi juga Pak. Judi. Jadi ketika kita mengambil posisi benar, walaupun tanpa alasan yang benar bahwa kita mengambil sebuah posisi, sepanjang itu profit, udahlah kita ambil. Akhirnya ketika kita kalah dalam hal ini, kita menganggap, oh udahlah, ini judi selesai udah. Tapi kemudian ketika mulai melihat sisi lain setelah pembelajaran lama, saya berpikir lagi, ini juga sebuah peluang sepanjang kita benar. Sehingga lingkungan di Bali itu, orang udah sampai jual tanah, jual usaha, karena kalah di forex. Jadi saya juga berpikir, kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka berpikir seperti saya, itu bukan peluang untuk bisnis, tapi ada ruang untuk berjudi. Berarti banyak juga yang terjun di dunia ini Pak? Sampai Bapak tahu sampai ada yang jual tanah gitu? Iya banyak, karena cerita-cerita teman-teman itu banyak yang mereka akhirnya gulung tikar gara-gara itu. Dan itu nggak main-main angkanya. Semua orang kalau di Bali, Mbak ya, jual tanah, itu kebanyakan tanah dengan posisi yang bagus. Jadi rata-rata uangnya dapat MM-an. Itu yang dipakai mereka untuk trading. Dan ketika mereka salah, habis dah semuanya. Bahkan ada yang nitip-nitip juga, Mbak. Sampai hari ini ada yang masih nitip-nitip. Oke, itu kan cerita-cerita orang ya Pak ya. Nah kalau cerita Bapak sendiri bagaimana? Bapak sebenarnya selama 13 tahun terakhir ini sudah kalah berapa banyak sebenarnya Pak? Kalau kalah banyaknya sih pada saat waktu zaman satu lot itu saya udah hampir 400 juta zaman 2007 itu. Kemudian 2000 sampai 2010 lah, 2012 sampai berhenti, 2013 masuk lagi. Tapi mulai ada ketakutan Pak, ketakutan akhirnya bermain di broker luar. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, tapi akhirnya tetap rugi juga sekitar 200 jutaan lah sampai 2017. Kemudian setelah itu belajar lagi, baru mulai belajar. Pada 2017 baru saya mulai belajar mengenal grup,
mengenal beberapa orang yang mengajarkan secara teknikal, tapi itu pun masih berimbang antara kalah Luz dan ini. Jadi beberapa kali MC, pernah pakai robot juga. Ternyata memang sih. Bapak jadi pernah menggunakan robot juga, Pak? Sudah Pak. Udah beberapa kali menggunakan robot. Oke, bagaimana Pak hasilnya? Sebenarnya robot itu bagus sedang kita tahu karakter robotnya dan tahu cara mengendalikan robotnya. Kadang-kadang kita mengendalikan robotnya yang kadang-kadang kebablasan settingannya, terus kadang-kadang rakus nih Pak. Karena kadang-kadang dengan settingan yang berisiko tinggi, memang hasilnya tinggi, tapi dalam market yang tertentu, dalam kondisi tertentu, jadi ada on off-nya. Nah itu juga. Oke, jadi maksud saya begini, jadi Bapak, kalau saya dengar dari penjelasan Bapak, robot itu tidak bisa dioperasikan secara taruh uangnya, lalu nyalakan robotnya, tinggalkan, nanti pulang dari luar negeri langsung dapat uang gitu. Seperti yang diiklankan gitu, Pak? Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, jadi itu memang robotnya memang harus dipantau, harus dioperasikan, harus disetting. 100% berarti nggak ngejamin ya, Pak, kalau pakai robot itu? Kalau 100% jaminannya MC, Mbak. Jadi kalau robot dilepas, taruh uang, jaminannya 100%-nya itu pasti MC, Mbak, bukan profitnya. Yang saya pernah ada baca gitu, ada yang orang ngejamin pakai robot itu 100% uang akan berlipat ganda gitu, Pak. Itu masalah waktu aja, Mbak. Seberapa mampu dia bertahan itu aja sebenarnya. Bukan karena seberapa mampu profitnya, tapi seberapa mampu bertahan robot itu terhadap kondisi market. Karena marketnya terlalu dinamis, Mbak. Saya dengar yang kemarin terakhir, yang sejak corona ini, terlalu banyak yang MC, Mbak, dengan robot. Karena mereka tidak menyangka ininya robotnya itu, tidak menyangka kondisi marketnya akan seperti fluktuatif seperti sekarang. Beda dengan yang kemarin-kemarin. Oke, jadi intinya adalah walaupun kita menggunakan pesawat dan kita menggunakan autopilot, pasti ada pilotnya ya Pak ya? Ya, walaupun kita harus menggunakan robot, paling tidak kita harus mengerti robot dan juga kita bisa mengendalikan. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Iya, benar. Sudah berapa banyak robot yang Bapak beli dan Bapak operasikan dan menghasilkan kerugian Pak? Saya robot beberapa yang saya pakai itu ada beberapa saya uji coba juga, tapi saya yang beli nggak ada. Memang kebetulan yang bikin teman sendiri. Cuman seperti saya cerita, hari ini dalam kondisi market normal kemarin 100% tuh profitnya itu dalam jangka 1 bulan. Sehingga beberapa teman tertarik. Tapi bulan berikutnya 100% MC. Jadi akhirnya teman-teman mundur semua gitu. Ya, seperti itulah. Saya bilang market itu nggak bisa ditebak. Kalau kita mau bermain secara, karena logika saya juga begini. Makanya robot itu sepanjang kita memang sip banget memakainya, istilahnya mungkin dengan manajemen MM yang benar, saya percaya robot itu bagus. Cuman kebanyakan karena kita rakus. Kalau saya sih rakus termasuk. Jadi saya berharap sebulan itu dapat 100%. Ya robot dibegitukan, mungkin bulan ini dapat 100%, bulan depannya udah amblas. Gitu. Jadi sangat tidak disarankan pakai robot. Oh, baik, Pak. Oke, dan dengan kata lain bahwa Bapak tidak menyarankan untuk menggunakan robot karena Bapak sudah menggunakan robot yang banyak, lalu juga menghabiskan uang Bapak dan uang teman-teman Bapak dengan robot. Nah, saat ini Bapak tentunya tidak akan mengulangi yang dulu-dulu, yaitu trading dulu baru belajar. Tentu Bapak pernah belajar. Berapa kali sebenarnya Bapak belajar untuk apakah ada seminar atau workshop atau apapun itu? Saya dari 2007 ini, Pak. 2007 dari 2007 sampai sekarang tuh saya hanya pernah menghadiri sekali aja. Sekali acara seminar. Di Jakarta, kebetulan karena diajak teman. Tapi setelah itu saya ikuti grupnya, pelatihannya. Intinya sih sebenarnya semua itu benar. Cuman akhirnya kunci terakhirnya uang juga akhirnya. Jadi apapun yang kita lakukan, sepanjang dananya cukup, pasti akhirnya kita akan berhasil. Cuma masalahnya seberapa uang yang dibutuhkan, itu masalahnya. Orang banyak loss itu karena kalau Bapak bilang, karena money management-nya nggak benar gitu. Ya, andai kata saya mempunyai suatu money management yang benar dengan uang yang cukup dan optimal, menurut Bapak faktor apa lagi sebenarnya yang mempengaruhi trading?
seseorang sehingga bisa berhasil? Psikologisnya itu loh, seperti saya, jangankan saya Pak ya, ketika saya mengikuti sebuah rule, aturan, bahwa saya tuh harus begini, ketika saya ngelirik ke sebelah, ternyata ini menarik sekali untuk dilakukan, padahal udah nggak memungkinkan, secara money manajemennya udah nggak mungkin, kemudian kita paksakan, dan saya sering memaksakan kondisi itu. Oke, pada hari itu kita benar profit, akhirnya tergoda untuk melakukan hal yang sama, akhirnya 6 bulan lagi MC. Ketika kita melakukan suatu proses, sementara M-nya benar, memang profitnya nggak akan maksimal seperti yang kita harapkan. Tapi dari sisi aman dan kenyamanan jauh lebih bagus. Sehingga kalaupun kita nggak bisa beraktivitas sehari, 2 hari, ataupun seminggu terhadap apa yang kita lakukan di Forex, kita masih tidak pernah khawatir dengan kondisi itu. Itu aja yang membuat saya berpikir bahwa money management itu mungkin hal yang terpenting. Karena ketika kita udah melupakan psikologis itu ketika kita gatal tangan sehingga ingin trading, itu udah kita lupakan semua, akhirnya tetap money management kuncinya jadinya. Tapi ini jadi salah satu bisnis yang menghilangkan kebosanan ya Pak, saat corona kayak gini kan kita harus stay di rumah gitu. Benar nggak Pak? Benar Mbak. Itu kalau ini dibilang bisnis yang menjanjikan, benar sekali. Karena dengan uang yang cukup, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Apalagi ditambah dengan satu lagi kunci, bahwa kita benar menggunakan uangnya, memanage uangnya benar, hasil akan selalu datang. Pada saat Bapak sudah mulai belajar trading dengan benar, gitu ya, dengan money management yang benar, lalu mungkin menggunakan fundamental atau teknikal yang benar tentunya, berapa persen Bapak bisa menghasilkan dalam waktu 1 bulan terakhir ini, setelah serangan virus corona ini menghancurkan semuanya? Saya sih nggak, kalau dulu saya berharap di antara angka 20%, Pak. Tapi itu nggak akan pernah benar manajemennya. Sehingga sekarang saya sudah jauh sekali berkurang rasa gatalnya, Pak. Karena gini, ketika saya 1 hari bisa saya nggak ambil posisi sama sekali. Jadi ketika saya melihat kondisi bahwa saya harus trading dengan kondisi yang benar, itu kadang-kadang 1 hari, 2 hari saya bahkan nggak ambil posisi apa-apa, Pak. Jadi saya menunggu sesuai dengan kondisi, sehingga kalaupun saya dapat profit antara 5-10%, kalau bulan ini sih sekitar 5%, itu tuh saya sudah merasa nyaman, Pak. Karena kalau dipikir-pikir ya Pak ya, saat ini Bapak mendapat 1 bulan 5% itu jauh bagus sekali. Kenapa? Industri Indonesia 90% sudah terpuruk, Pak, hanya 10% yang jalan. Ya, semuanya bangkrut kecuali tradingan Bapak yang dapat 5% sebulan. Harusnya itu yang terbaik kalau menurut saya. Iya, tapi kadang-kadang itulah saya bilang, kadang-kadang ada rasa rakus itu loh Pak, greedy itu. Jadi ketika kita pernah melakukan trading, akhirnya dapat sampai 50%, walaupun akhirnya ekornya MC. Jadi saya berpikir sekarang tuh lebih melihat bahwa trading ini sebuah usaha yang akan kita pakai seumur hidup. Jadi anggap aja kita bekerja di trading itu, posisi kita adalah bekerja, bukan untuk judi. Sehingga 5%, kalau bagi saya juga sekarang ini 5% itu nilai yang udah bagus, Pak. Karena saya nggak pernah merasa ketakutan, saya beraktivitas dengan hal lain juga santai gitu loh, nggak pernah berpikir, oh iya saya harus ngambil posisi hari ini, oh iya harus masuk di beberapa posisi hari ini, nggak pernah berpikir seperti itu lagi Pak. Bahwa untuk teman-teman yang melakukan trading, yang pasti itu anggap itu bahwa itu pekerjaan yang bisa menghasilkan dengan cara yang benar. Jangan menganggapnya itu sesuatu judi yang kemungkinan untung sama rugi. Pak, pesan-pesan terakhir nih Pak buat warga Indonesia dengan adanya virus corona ini gimana Pak? Semua anjuran pemerintah terkait dengan antisipasi terhadap virus corona itu harus tetap dijalankan karena tujuan pemerintah baik dan pemerintah sudah berbuat yang terbaik untuk kita semua. Cuman setiap peluang yang memungkinkan untuk bisa bekerja dari rumah seharusnya bisa dilakukan karena sekarang semua informasi apapun yang kita inginkan semua sudah ada, kita bisa dapatkan akses lewat internet termasuk trading. Saya kira itu aja Mbak. Untuk Pak Reja sendiri gimana Pak?
Menurut saya corona ini adalah suatu bagian dari histori sejarah nantinya. Yang penting buat kita semua adalah yuk bersatu untuk melawan corona. Kita pasti bisa kok. Yang penting semangat. Terima kasih. Banyak Pak Made, Pak. Sama-sama Pak Reza. Ya. Sehat terus ya Pak. Iya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Iya. Terima Pak. Iya.